kembali di channelnya Guru Kristo. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar fisika bersama Guru Kristo. Nah, materi yang akan disampaikan dalam video ini yaitu melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang pengukuran. Nah, jika video sebelumnya itu membahas tentang pengukuran, maka kali ini kita akan membahas tentang penggunaan alat ukur yang akan digunakan pada materi pengukuran. Nah, seperti apa materinya? Mari kita simak bersama video dan penjelasan berikut ini. Nah, ini yang akan disampaikan tentang pengukuran panjang, massa, dan waktu. Nah, kita buka dari pengukuran panjang terlebih dahulu. Ada beberapa alat ukur pada panjang. Yang pertama itu ada mistar. Nah, tentunya kita sudah tahu mistar seperti apa. Ini bentuknya. Nah, kebanyakan mistar berskala cm atau mm. Pengukuran dengan mistar dapat dilakukan dengan ketelitian sampai setengah skala terkecil yang terdapat pada mistar itu. Mistar dengan skala milimeter berarti skala terkecil 1 mm, sehingga mistar tersebut memiliki ketelitian sebesar 0,5 mm atau 0,05 cm. Dalam setiap pengukuran dengan menggunakan mistar, usahakan kedudukan pengamat atau mata kita itu tegak lurus dengan skala yang akan diukur. Nah, hal ini untuk menghindari kesalahan penglihatan. Nah, atau kesalahan paralak. Nah, itu merupakan kesalahan yang terjadi saat membaca skala suatu alat ukur karena kedudukan mata pengamat tidak tepat. Nah, ini dijelaskan sedikit bagaimana cara membaca skala mistar dengan tepat. Nah, ini ada benda, ini menunjukkan angka berapa, maka posisi mata yang benar itu adalah tegak lurus, bukan miring dari samping. Nah, diberikan soal, misalnya ada karet penghapus A dan karet penghapus B. Nah, berapakah panjangnya? Nah, contoh mengukurnya dengan mistar, misalnya panjang karet penghapus A. Nah, penghapus A ujung depan di titik 0 dan ujung belakang di 2 cm lebih 3 mm. Ini 0 mulainya, kemudian di sini 2, kemudian ini 3 mm. 2 cm lebih 3 mm. Jadi panjangnya itu 2,3 cm. Karena satuan mistar yang kita gunakan itu cm. Bagaimana dengan karet penghapus B? Nah, ujung depannya itu dimulai dari angka 3. Sedangkan ujung belakangnya itu adalah 4 cm lebih 7 mm. Nah, jadi untuk menghitungnya, maka dikurang akhir dikurang awal. Maka panjang akhirnya itu 1,7 cm. Kemudian selanjutnya, kita mengukur panjang menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, sebagai pembuka, bahwa ketelitian pengukuran sangat diperlukan dalam mendesain sebuah alat. Kekurang telitian seringkali membuat alat tersebut tidak berfungsi secara optimal atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Nah, bisa dibayangkan skrup yang ada dipakai memiliki diameter yang tidak sama dengan pasangannya. Walaupun beda hanya 0,01 mm, maka keduanya tidak akan dapat dirangkai dengan baik. Nah, apabila skrup tersebut merupakan salah satu komponen mesin sebuah mobil, apakah mobil tersebut dapat berfungsi dengan normal? Nah, maka digunakanlah jangka sorong dan mikrometer skrup yang digunakan untuk mengukur sebuah benda secara sangat teliti. Nah, karena ukurannya itu dalam milimeter. Kita lihat satu persatu terlebih dahulu. Nah, ini jangka sorong.
Kita mulai dari jangka sorong. Nah, mengukur diameter luar jangka sorong. Putarlah kunci ke kiri. Mana kuncinya? Nah, kita play saja sini. Buka rahang, masukkan benda. Nah, play. Oke, putar pengunci, buka rahang, bendanya masuk, geser rahang, kunci kembali. Nah, itu mengukur diameter luar benda pada jangka sorong. Selanjutnya, itu mengukur diameter dalam benda. Putar pengunci ke kiri, masukkan rahang, atas ke dalam benda, geser agar rahang tepat pada benda, dan putar pengunci. Seperti apa? Kita play ini. Nah, putar pengunci, bendanya masuk, geser rahang, kunci kembali. Nah, baru dibaca berapa skalanya. Selanjutnya, mengukur kedalaman benda. Nah, putarlah pengunci, buka rahang, hingga ujung lancip menyentuh dasar tabung, kemudian putar pengunci ke kanan. Kita cek seperti apa. Putar pengunci, kemudian benda masuk. Nah, buka sampai ininya menyentuh tadi. Nah, ada yang lancip itu menyentuh dasar tabung. Oke. Selanjutnya. Nah, jangka sorong itu memiliki ketelitian 0,1 mm, artinya ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai 0,1 mm terdekat. Nah, ada dua macam skala, ada yang namanya skala utama dan skala Nonius. Nah, ini namanya skala utama. Ya, pada garis panjang ini itu namanya skala utama. Skala Nonius itu pada rahang geser. Satuannya milimeter. Nah, ini menunjuk skala Nonius. Nah, cara membaca skala, mula-mula perhatikan skala Nonius yang ada berhimpit. Ya, berhimpit dengan salah satu skala utama. Kemudian hitung berapa skala hingga ke angka 0. Nah, pada gambar skala Nonius yang berhimpit adalah skala utama adalah 4 skala. Arti ini ada kelap-kelip merah di sini. Nah, ini Noniusnya. Kemudian perhatikan skala utama. Pada skala utama setelah angka 0 mundur ke belakang udah 4,7. Nah, mana 4,7? Nah, sehingga diameter yang diukur itu sama dengan 4,7 ditambah 0,4. 4,7 maksudnya ini kan 4, ini 5. Nah, ketika angka 0 di sini mulai berada, ini kan 4,5 sampai sini, ini 4,6, 4,7, makanya ini 4,7. Sedangkan Noniusnya itu menunjukkan angka 4, maka dia 0,04 mm. Maka jika dijumlahkan, hasilnya adalah 4,74 cm. Oh, kok bisa ya? Karena satuannya beda. Maka ini sama dengan 0,04 cm. Nah, itu cara membaca skalanya. Nah, kita coba. Nah, misalnya kita coba geser. Ya, langsung keluar sendiri otomatis nilai ini. Nah, pembacaan skala. Ini bagian zoomnya kelihatan. Ini ada 6. 1, 2, 3. Artinya 6,3. Di bawahnya itu ada tanda 8. Di sini yang merah, maka 8. Berarti 6,38. Nah, selanjutnya saya akan memberikan soal. Silakan jawab berapa besar dari hasil pembacaan skala yang saya berikan.
Oke, sudah terlihat. Nah, silakan kerjakan di bukunya. Itu tentang jangka sorong. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, itu tentang mikrometer sekrup. Jika jangka sorong tadi itu ketelitiannya 0,1 mm, maka mikrometer sekrup lebih teliti lagi, yaitu 0,01 mm. Kita klik dulu. Nah, mikrometer memiliki ketelitian 10 kali lebih teliti daripada jangka sorong. Ketelitiannya sampai 0,01 mm. Terdiri dari beberapa, ada poros tetap. Nah, akan di sini terlihat tanda merah nantinya. Ini poros tetap, ini poros geser, skala utama, ada juga skala Nonius, pemutar, pengunci. Nah, terlihat sini tanda merah ya. Ini tetap, ini geser, ini utama, ini Nonius, pemutar, dan pengunci. Ini komponen pada mikrometer sekrup. Nah, fungsinya itu biasa digunakan untuk mengukur suatu ketebalan benda. Misalnya ketebalan kertas. Nah, sesuatu yang tebalnya sangat tipis. Nah, selanjutnya, nah bisa juga mengukur diameter kawat yang kecil. Nah, cara menggunakannya, yang pertama itu pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Dibuka. Kemudian bukalah rahang dengan cara memutar ke kiri pada skala putar hingga benda dapat dimasukkan ke rahang. Seperti apa? Nanti, nah lihat di sini. Oke, sudah diputar. Kemudian yang ketiga, letakkan benda yang diukur pada rahang dan putar kembali sampai tepat. Nah, masukkan bendanya di antaranya, putar. Sudah. Kemudian putar pengunci sampai terdapat gerak kembali dan terdengar bunyi klik. Itu cara menggunakan mikrometer. Nah, ini skala mikrometer sama seperti jangka sorong tadi, bahwa mikrometer sekrup itu memiliki dua skala, skala utama dan skala putar, atau namanya skala Nonius. Nah, ini skala utama akan berganti warna di situ sebelahnya. Itu skala utama. Nah, terdiri dari 1, 2, 3, sampai seterusnya dalam satuan milimeter. Kemudian ini skala putar. Skalanya 1 sampai 50. Nah, setiap skala putar berputar mundur satu putaran, maka skala utamanya bertambah 0,5 mm. Sehingga satu skala putar itu 0,01 mm. Selanjutnya, nah, misalnya begini. Pembacaan skala. Nah, seperti apa? Kita coba disket nanti ya. Kita geser dulu rahangnya. Oh, tidak mau ya. Setujulah. Nah, misalnya ini. Oh, tidak mau digeser ya. Pokoknya ini 10 lah nih. Cuma digeser ini. Karena ini angkanya 10, ini ya 0. Jadi 10,0 artinya 10. Nah, nggak susah. Apalah. Nah, ini 10. Coba isi aja 10. Oke. Tepat. Coba lagi. Sudah. Nah, itu tentang jangka sorong dan mikrometer sekrup. Selanjutnya itu tentang pengukuran massa. Nah, ada beberapa alat ukur pada pengukuran massa. Nah, itu diukur menggunakan neraca. Neracanya nanti akan dibedakan beberapa jenis. Nah, seperti neraca analitis dua lengan, neraca Ohaus, neraca lengan gantung, dan neraca digital.
Nah, kita lihat yang pertama itu neraca analitis dua lengan. Nah, seperti lambang pengadilan loh. Neraca ini berguna untuk mengukur massa benda, misalnya emas, batu, kristal, benda, dan yang lain-lainnya. Nah, batas ketelitian neraca analitis dua lengan yaitu 0,1 gram. Selanjutnya itu ada neraca Auhaus. Nah, neraca Auhaus ini biasanya tersedia di lab-lab sekolah. Nah, ini bentuknya. Nah, berguna untuk mengukur massa benda atau logam dalam praktek laboratorium. Nah, kapasitas beban yang ditimbang dengan menggunakan neraca ini itu maksimal 311 gram. Karena di sini hanya 311 gram. Nah, batas ketelitiannya itu 0,1 gram. Selanjutnya, neraca lengan gantung. Nah, ini biasanya seperti yang kemarin itu timbangan bayi itu ya, untuk imunisasi. Nah, biasa juga disebut neraca tiga lengan berguna untuk menentukan massa benda yang cara kerjanya dengan menggeser beban pemberat di sepanjang batang. Jadi ini batangnya di sini, ini beban pemberatnya tinggal digeser-geser di sini. Nah, neraca digital ini sering dilihat, terutama di warung-warung ada. Nah, ini sudah langsung dengan harganya ada di situ. Ya, biasanya. Karena itu sangat praktis. Nah, kemudian besar massa benda yang diukur langsung ditunjuk dan terbaca pada layar. Nah, ketelitian neraca ini itu sampai dengan 0,001 gram. Ini untuk neraca digital. Selanjutnya, bagian terakhir itu tentang pengukuran waktu. Nah, ini pengukuran waktu. Nah, ada beberapa jenis alat. Yang pertama itu ada stopwatch. Nah, ini yang digital, yang analog juga ada. Nah, dengan ketelitian 0,1 detik, karena setiap skala pada stopwatch dibagi menjadi 10 bagian. Nah, digunakan biasanya dalam kegiatan olahraga atau dalam praktek penelitian. Nah, kemudian stopwatch juga di HP kan ada. Arloji atau jam tangan. Nah, ini biasa dipakai. Nah, ini banyak digunakan manusia dan sudah menjadi salah satu aksesoris wajib baik bagi pria dan wanita. Nah, umumnya itu memiliki ketelitian 1 detik. Selanjutnya, waktu elektronik. Nah, ini biasa juga ada dijual. Bisa menunjukkan hari, tanggal dan bulannya, termasuk jamnya. Nah, penunjukannya itu bisa mencapai 1/1000 detik. Yang terakhir, ini jam atom cesium. Nah, agak susah lihatnya, karena memang jarang. Nah, dibuat dengan ketelitian 1 detik tiap 3000 tahun. Wow. Artinya, kesalahan pengukuran jam ini kira-kira 1 detik dalam kurun waktu 3000 tahun. Nah, sampai di sini dulu tentang pengukuran bagian kedua. Nah, sebagai penutupnya akan diberikan pantun kembali, daun jambu, daun selasih, habis dipetik oleh si Maya. Cukup sekian dan terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Oke. Nah, sekian dulu materi kita pada pengukuran bagian kedua. Nah, selanjutnya nanti akan ada video tentang pengukuran bagian ketiga yang akan membahas tentang notasi ilmiah dan angka penting. Cukup sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat.